Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat mata air yang berbahagia. Sekarang khamr itu, kalau kita kemudian hidup sekarang, anak-anak itu mengatakan minuman beralkohol. Sementara di satu sisi alkohol itu dibutuhkan. Kalau khamr haram, kemudian kita bilang minuman beralkohol berarti haram, maka bagaimana dengan status alkohol yang dibutuhkan ketika ada di rumah sakit misalnya? Bagaimanakah itu? Nah, begini, ada dua pendapat. Satu mengatakan alkohol itu sama dengan khamr. Khamr itu sama dengan alkohol. Berarti hukum yang terjadi pada khamr itu terjadi pula pada alkohol. Pendapat pertama menyamakan 100%. Pendapat kedua, para ulama bilang khamr sama alkohol beda. Khamr sendiri, alkohol sendiri. Ini sesuatu yang dua-duanya tidak bisa dihilangkan. Pendapat pertama dengan pendapat kedua sama-sama memang masing-masing beliau-beliau itu menyampaikan dengan argumen yang tidak bisa dipatahkan. Tapi yang jelas ternyata dilihat pendapat kedua lebih banyak. Pendapat kedua lebih banyak. Dan harus kita pahami bahwasanya memang khamr itu najis. Khamr itu najis. Baginda Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, inna nujawiru ahlal kitab." Kita ini bertetangga dengan orang ahli kitab. Ahli kitab itu orang Nasrani sama orang Yahudi. Nasrani sama orang Yahudi saja, dua itu saja. Ya Rasulullah, kita ini bertetangga dengan orang ahli kitab. Mereka itu saya lihat kalau minum khamr ya pakai gelas itu. Kalau mereka makan babi, masak babi ya pakai panci itu. Nah terus, ya Rasulullah, saya pengen pinjam. Sama Rasulullah disampaikan, boleh tapi dicuci dulu. Dicuci dulu. Hadis ini oleh para ulama dijadikan dasar berijtihad bahwasanya yang namanya khamr itu najis. Khamr itu najis. Kalau bibir orang non-muslim, bibir orang kafir itu suci. Tapi kalau kemudian kita lihat dia baru minum khamr, maka bibirnya itu najis. Su'ru, bekas minuman orang kafir itu tidak najis. Tapi kalau dia minum khamr, maka mulutnya adalah najis. Sehingga kalau kemudian kembali ke awal, kita mengikuti pendapat bahwasanya khamr sama dengan alkohol, maka alkohol juga najis karena khamr najis. Hukum yang terjadi pada khamr terjadi juga pada alkohol. Itu pendapat pertama. Kalau kita mengikuti pendapat ini, nanti kita kesulitan. Nanti kalau ke rumah sakit, kita tidak boleh kemudian diuyek-uyek, dibius sama alkohol. Nah, akhirnya tidak boleh pakai alkohol. Kenapa? Alkohol najis. Kemudian yang kedua, khamr sendiri, alkohol sendiri. Ini banyak diikuti oleh para ulama. Kenapa? Karena memang Allah sendiri pun juga sudah menciptakan yang namanya alkohol dalam bentuk kecil di beberapa makanan. Kita lihat anggur itu sudah ada alkoholnya. Kurma sudah ada alkoholnya, nangka, beras, durian, apalagi tape, singkong, itu buah-buahan yang memang sudah mengandung alkohol, tapi dalam bentuk kecil. Dan itu kita tidak pernah mendengar cerita bahwasanya Allah mengharamkan beras, mengharamkan durian, mengharamkan kurma, mengharamkan anggur. Nah terus bagaimana caranya? Ketika sudah terjadi fermentasi pada buah-buahan itu, maka itu disebut dengan alkohol. Sudah jadi khamr. Contoh yang paling kita tahu, air tape. Air tape itu enak, tapi kalau kemudian sudah terjadi fermentasi, maka ketika kita minum itu menjadi haram. Kurma itu, anggur itu tidak haram, tapi kemudian ketika airnya didapatkan dari perasannya itu, disimpan, kemudian ditanam, dikubur, pendem dalam kendi yang ditutup rapat sampai beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, mungkin 2 tahun dan sebagainya, dibuka akan terjadi fermentasi, sesuatu yang keras. Itu kalau kita minum menjadi memabukkan.
Sehingga bagaimana kemudian alkohol sama khamar, ya sudah sendiri-sendiri. Khamar sendiri. Memang ada kemudian dulu para ulama menganggap alkohol itu khamar dengan diukur berapa persen. Tapi ini oleh ulama yang lain dicoba dengan tanda yang lain. Apakah itu cukup dikonsumsi? Jika dikonsumsi kemudian memunculkan efek mabuk, maka itu disebut dengan khamar. Baginda Rasulullah SAW itu pernah, atau beliau itu sesungguhnya ada salah satu sahabat, Abdullah bin Abbas, itu sering membuatkan beliau itu sebuah minuman. Jadi satu gelas air dimasuki kurma ganjil yang kita sebut dengan nabidun ketika pas bulan Ramadan itu berlaku 3 hari. Senin dibuatkan, Selasa besok diminum, Rabu besok diminum, Rabu sore sudah dihilangkan. Sama Rasulullah disuruh buang. Kenapa? Sudah ada sesuatu yang keras. Ini maknanya memang buah-buahan itu mengandung yang namanya alkohol, etanol, sesuatu yang membuat itu menjadi keras. Tapi nunggu beberapa hari. Nah, sahabat mata yang saya hormati, disinilah kemudian para ulama memutuskan berarti khamr itu beda dengan alkohol. Kalau sudah mengikuti pendapat ini, maka ketika kita ke rumah sakit, dibius, tidak jadi masalah. Kalau kemudian kita pakai minyak wangi yang di situ ada alkoholnya, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena memang alkohol sama khamr berbeda. Dan alkohol itu sesungguhnya tidak dikonsumsi. Sehingga memang ini sangat penting. Dan yang terakhir, memakai tanda-tanda yang dipakai para ulama sekarang. Jadi cukup melihat apakah minuman itu memabukkan, makanan itu memabukkan, maka sudah cukup. Tapi kalau memang makanan itu, minuman itu sudah diproduksi oleh pabrik dari awal memang disetting khamr, ya sudah, tidak boleh. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang jika banyak minuman itu memabukkan, maka sedikit saja itu sudah tidak boleh. Apa yang banyak itu memabukkan, maka yang sedikit juga tidak boleh, juga haram. Sehingga kalau sudah disebut dengan khamr, sudah ngerti semuanya bahwasanya itu adalah minuman keras, maka meskipun nyoba 1 gelas, nyoba 1 cangkir kecil, tidak mabuk, itu didik, tetap tidak boleh. Tapi kalau kemudian masih berupa efek buah-buahan, cara mencobanya bagaimana? Harus dicek. Loh, saya kan muslim, kan tidak boleh. Ini salah satu manfaat kita memiliki teman-teman pergaulan yang non-muslim. Orang non-muslim itu tidak kemudian dituntut untuk menghindari khamr, terserah dia. Ini bisa dipakai untuk, misalnya kita minta untuk mencoba. Ini saya punya air tape banyak, tapi saya tidak tahu apakah ini sudah jadi khamr atau enggak. Nah terus saya mohon kepada panjenengan untuk mencoba. Diberi 1 gelas, tapi dengan syarat orang ini non-muslim, dengan syarat orang ini tidak suka mabuk, tidak pernah mabuk. Kemudian dicobakan beberapa kali, disodori 1 gelas. Jika setelah minum kok kemudian gliyeng, berarti ini minuman ini sudah menjadi khamr. Jika kemudian dicobakan kok tidak ada efek sampai berkali-kali, berarti minuman ini belum menjadi khamr, air tape ini. Kalau tidak ada teman-teman yang non-muslim, barangkali kita punya kambing tetangga, dengan syarat minta izin dulu, kita hadirkan, kita berikan khamr 1 gelas, kok kemudian setelah diminum kok jalannya kok miring. Nah ini berarti minuman itu sudah jadi khamr. Itu tanda yang mudah dari para ulama. Jika minuman itu minuman yang dari sari buah kok sudah rasanya tidak nyaman, sudah keras, tidak boleh kita coba. Kita cobakan kepada yang lain. Kalau memabukkan, berarti itu sudah menjadi khamr. Gitu. Terima kasih sahabat mata air Madrasah Tsanawiyah berakhlak, inovatif, dan religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.